Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah lahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat, taufik dan juga hidayah-Nya. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dan juga belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat pada kajian rutin Muslimah Azhari Islamic School. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya dan juga yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Apa kabar ummahat peserta kajian sore hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta bagi yang sakit, insya Allah semoga Allah mudahkan ikhtiar berobatnya dan segera kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua peserta kajian yang sudah bergabung pada kajian rutin kami ini. Dan alhamdulillah gurunda kita Al-Ustadz Abi Maki telah hadir bersama kita. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik, Allah barik fik. Masya Allah. Insya Allah saya Hani akan memandu kajian sore ini ya Ustadz. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Mari kita luruskan niat karena Allah dan buka pikiran kita dan hati kita yang bersih untuk mendengarkan taujih dari gurunda kita, Al-Ustadz Abi Maki. Mari senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian virtual sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengawali kajian kali ini, mari kita simak dan dengarkan bersama lantunan kalam ilahi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Bagi yang sudah ada mushaf di sampingnya, boleh dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Tilawah oleh Mbak Soraya dan sari tilawah akan dibacakan oleh Mbak Dea. Silakan kepada Mbak Soraya dan Mbak Dea. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, indahnya lantunan kalam ilahi yang baru saja kita dengarkan, membuat terasa ringan ya semua beban kita. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkannya insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan kami mengingatkan bagi yang ingin berinfak dapat ditransfer ke rekening yang sudah ada di chat, nanti akan di-share sama panitia. Kemudian langsung saja mari kita dengarkan taujih dari Ustadz Abi Maki dengan tema meneladani keluarga Rasulullah. Kepada Ustadz Abi Maki, tafadhal. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di piring tuh ada nasinya, Wak, ngasih nasi. Kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini sesuai dengan apa yang dibacakan oleh qari'ah tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang salah satu kelebihan dan keutamaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Dan contoh yang paling baik bukan hanya dalam sekedar ibadah saja. Bukan hanya sekedar ibadah seperti sholatnya saja. Seperti puasanya saja. Bukan hanya seperti kita mengikuti Rasulullah bagaimana mendisiplin sunnah-sunnahnya saja. Tapi semuanya uswatun hasanah dalam segala hal. Menjadi seseorang karyawan, ada contohnya di Rasulullah uswatun hasanah. Kan Rasulullah pernah menjadi sebagai karyawan. Menjadi seorang pimpinan, Rasulullah pun seorang pemimpin. Maka bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Rasulullah uswatun hasanah. Bagaimana cara pedagang yang baik? Rasulullah uswatun hasanah. Bagaimana cara pembeli yang baik? Uswatun hasanah. Bagaimana ketika mendapatkan kebahagiaan, Rasulullah kasih contoh karena beliau uswatun hasanah. Bagaimana ketika mendapatkan kesedihan, ada dalam contohnya Rasulullah karena beliau uswatun hasanah. Semuanya uswatun hasanah, termasuk Masya Allah tabarakallah. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan itu pun adalah Rasulullah uswatun hasanah. Subhanallah. Terkadang kalau kita melihat seseorang, kita patut mencontoh fulan dari segi apanya, tapi ada kekurangan dari segi yang lain dan kita tidak perlu mencontoh dari kekurangan itu. Kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Bahkan Bunda, semakin mengenal seseorang, maka akan semakin ketahuan aibnya. Itu biasa. Ibu baru kenal, kata ibu, ini kayaknya baik nih, kayaknya solehah nih, kayaknya nih mantap nih jadikan teman dekat. Semakin akrab, semakin dekat, justru ibu akan semakin banyak menemukan kekurangannya atau aibnya. Baik sih orangnya mah, tapi agak lelet kalau janjian, telat terus misalnya. Ada aja. Iya. Dengan mengatakan kata-katanya, memang baik sih orangnya, tapi begitu. Memang tepat waktu sih dia, tapi kita ketemu tapi punten untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ketemu tapi. Kenapa? Karena uswatun hasanah. Cara berjanji ikuti Rasulullah, cara berdagang ikuti Rasulullah, cara ibadah ikuti Rasulullah, cara tidur ikuti Rasulullah, cara nguap saja diajarkan Rasulullah. Itu uswatun hasanah. Cara tidur diajarkan Rasulullah, cara meludah saja diajarkan Rasulullah, cara nyisir rambut saja diajarkan Rasulullah. Subhanallah, ya, semua diajarkan Rasul. Itu digambarkan uswatun hasanah. Masya Allah. Ya, ini untuk melihat dulu daripada tadi yang disampaikan ayat yang begitu indah firman Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah. Nah, kita akan mengkerucut melihat daripada keluarga Rasulullah, mengambil contoh bagaimana keluarga Rasulullah. Kenapa? Terlalu banyak, terlalu panjang mau dilihat dari segi apanya keluarga Rasulullah ini. Masya Allah, ini keluarga idaman dan keluarga contoh yang sangat luar biasa. Ada beberapa kaidah, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, yang mana nasihat ini digambarkan oleh Allah juga digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, punten, iya. Bagaimana kita mentauladani daripada keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin membidik, melihat dari bagaimana Rasulullah mempraktekkan kehidupannya bersama Siti Khadijah
dengan tujuan tugas masing-masing. Kita lihat untuk Siti Khadijah. Iya. Bunda, kadang-kadang orang menikah takutnya tidak tahu tugas laki-laki apa, tugas perempuan itu apa. Ditakutkan tugas laki-laki sebenarnya perempuan yang berperan. Tugas perempuan malah laki-laki yang memegang. Itulah kekeliruan. Jadi dari awal sudah dilihat dengan mata Anda suami, ini loh suami ini begini, begini, begini. Ini istri, ini begini, begini. Harus tahu. Nggak usah jauh-jauh Bunda, di rumah saja. Kalau misalnya ibu beli lemari es. Begitu lemari es dibeli, ya ibu tahu fungsinya apa. Walaupun saat beli lemari es, lalu ibu nyimpan baju di sana, nyimpan sepatu di sana, bisa, tapi bukan tempatnya. Bisa, tapi bukan tempatnya. Itulah kira-kira ketika berada dalam hubungan rumah tangga, gitu, bisa suami melakukannya, tapi bukan tempatnya. Bisa istri melakukannya, tapi bukan tempatnya. Ini yang menjadi simpang siur, menjadi acak-acakan dalam rumah tangga. Maka simpel untuk digambarkannya ketika Rasulullah ya sebagai suami tahu bahwa kehidupan rumah tangga Rasulullah, kalau suami ini gambarannya adalah kata-kata yang indah dengan menyebutkan khalifah ataupun pemimpin ataupun pengatur, pengayom, penjaga. Itu kata-katanya. Maka kalau dikatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, iya, kalimatnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pengasuh. Iya, tapi kalau digambarkan secara bahasa itu penggembala. Penggembala gitu ya. Kalian itu para penggembala dan masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang digembalakan, itu bahasa. Tapi ra'in itu adalah pengasuh penuh dengan cinta, pengasuh penuh dengan sayang, pengasuh penuh dengan perhatian. Dan itu kan sifatnya punten bahasanya. Ibu ketika menggambarkan gembala jangan berpikir yang rendah banget, nggak bagus bahasanya. Memang, tapi coba lihat gembala, seorang gembala itu ketelitian. Ya. Gembala ada cinta kasih sayang kepada binatang. Seorang gembala teliti, seorang gembala, masya Allah, mengasuh, menyayangi, mencintai. Itulah penggembala. Efeknya kan kalau penggembala itu yang pengatur, penyayang. Ibu kalau di rumah punya kucing, iya, punten bahasanya. Ibu punya kucing di rumah, atau suami ibu ada burung di rumah, atau ada akuarium, ada ikan di dalamnya. Punten, diasuh nggak itu? Diajak main, maksudnya dikasih makan itu udah diasuh, dicintai, disayangi. Nah, Rasulullah kullukum ra'in, setiap kalian adalah pengasuh. Setiap kalian adalah pengasuh yang penuh dengan cinta dan penuh dengan perhatian. Ternyata laki-laki pengasuh kepada istrinya dan istri pengasuh kepada keluarganya. Maka dengan jelas ya, laki-laki ini digambarkan dalam Al-Qur'an kalimatnya qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu bukan seenaknya menyuruh kepada wanita. Qawwam itu artinya adalah yang memperhatikan apa-apa yang artinya. Kalau kurang di bidang apa, kalau perlu dibantu di bagian apa, itu adalah qawwam. Jadi kalau dibilang kata-katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki ini adalah qawwam, artinya sama pemerhati ataupun dengan cinta dan perhatian kepada keluarganya. Itu qawwam. Sama ra'in, qawwam, sampai akhirnya ada dengan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu orang yang qawwam, itu artinya ra'in. Iya. Tujuan seorang laki-laki menjadi ra'in. Tujuan laki-laki ini sebagai tadi ra'in, itu artinya pengasuh yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Iya. Tujuannya untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka.
Tujuan laki-laki sebagai qawwamuna 'alan nisa itu juga ada tujuannya untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan ini harus tahu bahwa laki-laki ini kalau dikatakan ya pemimpin, pengasuh, pengayom, penjaga, penuh dengan cinta dan kasih sayang, itu laki-laki. Tapi punten, sehebat-hebatnya pemimpin, sehebat-hebatnya ra'in, ya, sehebat-hebatnya dia ini sebagai ra'in, pengasuh penuh dengan cinta dan kasih sayang, tapi punten, kalau tidak ada pendampingnya itu akan jadi repot. Maka disitulah Allah ciptakan perempuan. Tujuan perempuan diciptakan itu adalah ketika Siti Hawa ditanya, "Hei Hawa, kamu diciptakan oleh Allah untuk apa?" Jawaban Hawa dengan mengatakan, "Li akunu sakanan laka." Aku diciptakan oleh Allah untuk menemanimu agar kamu menjadi betah tinggal di bumi ini. Ataupun menjadi betah tinggal hidup ini. Jadi tujuan wanita diciptakan membuat suami menjadi betah, membuat suami jadi tenang, itu tujuannya. Ulangi, punten. Bagaimana kita mensori tauladani daripada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya adalah tahu tugasnya. Laki-laki sebagai apa tadi? Qawwam. Saya sudah gambarkan qawwam itu apa. Laki-laki sebagai apa? Ra'in. Apa tujuannya laki-laki sebagai ra'in, sebagai qawwam? Untuk apa? Membebaskan dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu laki-laki. Rasulullah sikapnya begitu. Rasulullah qawwam, Rasulullah ra'in, dan demi membebaskan keluarganya dari api neraka. Itu Rasulullah. Tapi punten, Rasul saja sosok Nabi. Sosok Nabi, Rasulullah ini sosok Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata apa? Perlu pendamping. Siapa pendampingnya? Ya istrinya. Siapa istrinya? Yang kita akan sebut sesuai dengan apa yang kita akan pelajari. Contoh-contoh yang ada melibatkan daripada istri si Nabi. Ya, contoh Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah yang mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan ketenangan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Bunda, semua sudah tahu kisah ini. Ibu tahu bagaimana saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Ketika ada katakan Iqra, gitu kan, di Jabal Nur, Rasulullah menjawab, "Mana biqari?" Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa nulis, "Mana biqari?" Iqra, ma'ana biqari. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan selanjutnya. Bunda, masih ingat akhwat berbahagia, ikhwah yang berbahagia, ketika mendengar suratul Alaq, Iqra ini, selesai wahyu pertama didapatkan, Rasulullah panik. Dan saking paniknya segera lari turun dari Jabal Nur itu ke bawah. Sudah nggak kontrol lagi apa yang harus diinjak, bagaimana larinya, ke arah mana. Pokoknya dalam keadaan panik lari. Tapi Bunda tahu, dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam keadaan Bunda, Rasulullah yang terbayang panik apapun, sepanik apapun, sehebah apapun, yang terbayang dalam pikirannya hanya satu. Siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Masya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu hanya Siti Khadijah yang dapat menenangkan hatinya. Itu peranan istri. Suami ketika mendapatkan sesuatu peristiwa apa-apa yang ada di kantornya, di pekerjaannya, dia ini akan senang ketika berjumpa dengan istrinya dan akan tahu kalau istrinya membuat hatinya tenang. Maka apa yang terjadi? Dalam keadaan panik, dalam keadaan kalang kabut, berlari Siti Aisyah. Yang terpikir Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka dalam keadaan panik apapun, kakinya terarah kepada Siti Khadijah. Kenapa? Dahsyat. Punten, kepercayaan Rasulullah kepada Siti Khadijah yang membuat dirinya akan jadi tenang, itu punten, tidak berpengaruh saat panik apapun, tetap Khadijah yang diingat. Dalam keadaan panik, hanya Khadijah yang dapat menenangkan saya. Hanya Khadijah yang dapat membuat saya nyaman. Maka berlari kepada Siti Khadijah. Saat panik pun, Siti Khadijah yang diingatnya. Ternyata benar, Bunda, kenapa yang terjadi? Dilihat meniru keluarga Rasulullah.
Peranan istri yang akan lihat hari ini, coba cek baik-baik begitu Rasulullah tiba. Rasulullah kan kata-katanya, Zamiluni, zamiluni. Subhanallah, subbu alayya ma'ul bardah. Selimuti aku, selimuti aku. Kenapa? Karena aku ini kedinginan. Selimuti aku. Wasubbu alayya ma'ul bardah. Tapi tolong kompres aku. Percikan air di kepalaku. Kenapa? Aku ini kepanasan. Kalau sakitnya sekarang panas dingin lah kira-kira. Demam Rasulullah ini. Kenapa? Siti Khadijah punten langsung membungkusnya, menyelimutinya, mengkompresnya, dan nggak nanya apa-apa dulu karena Siti Khadijah tahu ini dalam keadaan ketakutan. Nggak perlu tanya ada apa, tenang dulu. Sekarang tenangkan dulu, ditutup dulu tubuhnya dengan selimut, dikompres dulu, biar apa? Biar nyantai dulu. Itu dahsyatnya Siti Khadijah. Nggak ngomong dong, ada apa, nggak dipaksa, biarin aja dulu. Ini baru datang ketakutan, kenapa? Iya dong, ngomong dong, kacau. Tidak, santai. Itu Siti Khadijah, Masya Allah. Setelah dalam keadaan nyaman begitu baru tunjuk kenapa disampaikan begitu. Di Jabal Nur tiba-tiba ada yang datang dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dan selanjutnya Allamal insana ma lam ya'lam, di 5 ayat ini. Maka saat itu kami tidak tahu itu orang itu siapa, tapi mendekapku. Lalu saya takut dan saya berlari. Itu kejadiannya membuat saya takut. Lihat peranan Siti Khadijah. Pantesan Rasulullah dalam keadaan panik sedahsyat itu pun yang terbayang, yang terpikir hanya Khadijah. Bunda tahu begitu datang Rasulullah ternyata benar. Setelah menyampaikan kisah ini kata Siti Khadijah apa? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahimi wa innaka tuksibul ma'dum wa innaka tuqriyud daifi wa innaka tu'inu ala nawaibil haq. Masya Allah. Ini Siti Khadijah. Tenang suamiku. Gak bakalan ada yang berani membuat kamu sedih, membuat kamu takut. Kenapa? Karena innaka latasilur rahimi, karena engkau ini adalah orang yang senang menyambung silaturahim. Kalau orang senang menyambung silaturahim berarti saudaranya banyak. Berarti kalau saudaranya banyak, temannya banyak yang mencintai, banyak yang menjaga. Berarti sedahsyat pun ada orang yang membencimu, masih tetap banyak temanmu yang akan menjagamu. Karena engkau tuh pandai silaturahim. Kalau saya terjemahkan lebih panjang lagi begitu bahasanya. Innaka latasilur rahimi, karena engkau ini selalu saja menyambung silaturahim. Pandai menyambung silaturahim. Iya. Wa innaka tuqriyud daifi, dan engkau ini ya selalu menerima tamu dengan baik. Kenapa? Nggak mungkin ada orang yang akan menyakitimu karena pas datang ke rumah dicuekin. Nggak mungkin, karena engkau tidak pernah beda-bedain siapa dan datangnya siapa, tetap penuh dengan cinta kasih sayang, nggak pernah membeda-bedakan waktu daifi. Wa innaka tuksibul ma'dum, engkau ini selalu menolong orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu mengatakan yang benar dan menegakkan kebenaran. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Itu Siti Khadijah mengabsen kebaikan-kebaikan Rasulullah di depan Rasulullah. Sekarang punten, ibu lebih pandai mengabsen kekurangan-kekurangan pasangan apa kebaikan-kebaikan pasangan? Silahkan. Suami itu paling tidak suka kalau ibu sampaikan kekurangannya. Bapak tuh ya, kalau anduk di mana-mana, ini kalau sepatu taruh di mana-mana, ini taruh di mana, terus lagi ini taruh di mana, ini kunci nggak pernah benar, ini di absen kekurangan-kekurangannya. Itu paling tidak senang. Iya, caranya cara yang baik kalau ingin memberikan satu nasihat. Makanya usikum wa jaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kadang-kadang sesuatu yang benar ini kalau tidak benar cara menyampaikannya malah tidak diterima, malah menyakitkan. Maka ibu kepada suami kalau melihat daripada tatanan atau tata cara yang dilakukan, contoh yang digambarkan dalam sirah nabawiyah, ya, kalau seorang ingin menyampaikan sesuatu kepada suaminya, Masya Allah, tabarakallah, nasihat yang sangat baik, tolonglah dengan kata-kata yang baik, dengan waktu yang tepat ketika menyampaikannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi ini yang terjadi.
kepada Siti Khadijah mengabsen kebaikan-kebaikan Rasulullah yang ada. Maka punten, tugas istri yang dilakukan oleh Siti Khadijah ada menenangkan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada. Subhanallah. Sebutkan kebaikan yang dimiliki oleh suami itu apa? Makasih Pak ya. Bapak itu Masya Allah sama saya, sampaikan kebaikannya. Terima kasih ya Mah ya, sampaikan kebaikan dari istri pun oleh suami. Saling mengingatkan, mengingat, menyimpan, nge-save daripada apa kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh pasangan hidup kita. Dan itu, Masya Allah, yang membuat tenang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandai untuk kebaikan-kebaikan dan menenangkan. Misalnya punten, Rasulullah saat itu dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Begitu datang, bayangkan kalau bukan sosok Khadijah yang didatanginya. Kenapa kamu saya di Jabal Nur tiba-tiba ada orang mengatakan Iqra gini-gini? Mungkin akan jawab, Pak. Makanya ngapain juga ke gunung, malam-malam tidur di sana, ada rumah, ada istri, ngapain? Enggak begitu. Ya. Tapi dengan kalau mau kan bisa begitu saja kan. Ngapain juga ke gunung lagi malam-malam? Ngapain juga? Nunggu apa di sana? Di sini ada istri, di sini ada rumah. Apa yang ada di rumah, ngapain juga pergi ke sana? Bisa begitu tuh. Kalau bukan sosok Siti Khadijah. Nah, ini jangan sampai ketika kita punya atau bunda punya suami, lalu suami itu mendapatkan kesulitan ataupun kekeliruan, kesalahan. Ya pasti tidak disengaja. Apakah karena tertipu lah, atau karena handphonenya hilang lah di jalan. Namanya juga musibah. Kacamatanya patah lah, motornya tersenggol lah, mobilnya parkirannya nabrak lah, apa saja. Bilang sama istrinya, Mah, aduh, dompet Bapak hilang. Padahal di situ ada ATM. Ya pasti nyesel adalah. Tapi nggak usah ada kata-kata dengan mengatakan, makanya Bapak tuh hati-hati kalau naruh. Bapak masih naruhnya sembarangan aja. Habis dibegitukan, udah menyesal, uangnya hilang, dompetnya hilang, digituin, makin nyungsep. Jangan digitukan. Tapi apa? Hilang, ya sudah nggak apa-apa. Dulu kan kita juga nggak punya dompet, nggak punya ATM. Kita urus aja Mas ya besok ya. Kalau ada waktu sekarang, yuk kita urus sekarang. Nggak ada masalah. Yuk urusin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja Mas. Itu kan tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibereskan. Mending kita bereskan, Mas. Tapi nggak apa-apa, yuk kita berangkat. Itu keren. Itu dahsyat. Membuat tenang, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Tapi itu kan bisa diproses. Yuk sekarang yuk diantar yuk. Masya Allah. Itu luar biasa. Mah, aduh, Bapak ini tertipu ternyata sekian ratus juta. Nggak nyangka teman Bapak ini nipu kayak gitu. Ibu, walaupun kecewa, jangan pernah bilang dengan mengatakan, makanya Bapak itu sih hati-hati, Mama udah feeling itu penipu. Kan Bapak udah bilang, Mama udah bilang, Pak hati-hati, Bapak sih ngomongnya nanti nggak apa-apa. Itu dia gara-gara begitu Pak, itu makin nyungsep. Efeknya apa efeknya? Efeknya nanti suami kalau ada peristiwa yang seperti itu lagi, bisa dipastikan nggak bakalan bilang sama istrinya. Bisa dipastikan nggak bakalan bicara sama istrinya. Mah, saya ketipu lagi, nggak bakalan bicara. Kenapa? Dia pikir mengatakan, nanti saya dibentak-bentak lagi. Nanti saya dipojokin lagi. Nanti saya disalah-salahin lagi. Mendingan saya diem aja. Jadi kalau suami menyimpan sesuatu yang seakan-akan ini pribadinya, bahkan bisa saja disampaikan kepada istrinya, tapi kenapa suami tidak menyampaikannya? Bisa jadi Bunda tidak menyampaikannya berita dari suami kepada istrinya, mungkin ada punten jejak buruk yang membuat suaminya terluka ketika menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Maka dia kebayang, daripada gitu saya diam aja lah, biarin aja. Salah saya, uang saya hilang, uang ketipu saya, ya udah biarin aja. Kenapa? Tempat curhatnya, penenangan hatinya tidak ada. Ini yang pertama kita gambarkan kehidupan Rasulullah dengan Siti Khadijah, demikian ternyata. Masya Allah. Bahkan ini kita gambarkan. Kalau tadi akan ayo Pak besok kita antar ke bank, ayo Pak besok kita antar kemana untuk mengurus kehilangannya, ke polisi, yuk kita surat kehilangan, atur ke ininya untuk KTP, yuk kita langsung misalnya datang ke desa atau ke lurah, lalu nanti ke banknya yuk kita datang. Bisa begitu kan?
Itu gaya Siti Khadijah. Siti Khadijah, besok datang yuk kita ke paman saya Warokoh, kita tanya sama Warokoh ibn Nawfal itu apa ya tentang kamu itu. Dibawa sama Siti Khadijah untuk menyelesaikan masalahnya kepada Warokoh ibn Nawfal. Ibu bantu cara penyelesaiannya kayak apa? Aduh, mah, Bapak sakit di kepala dari tadi, nggak sehat-sehat. Kayaknya itu penyakitnya parah, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau sudah parah gini, apalagi musim dingin ini biasanya lama langsung nafsu. Habis flu tuh demam. Pokoknya ya sakit kayak gini mah 2 minggu lah. Makin ambles digituin lah. Wah, Bapak sehat. Pak, nanti kita ke dokter. Mama anter ya. Ayo, Bapak duduk aja. Mumpung waktunya masih ada. Telepon, dok. Praktek? Iya. Oke, berangkat ya. Yuk, mas berangkat sama saya. Atau sama mama, yuk berangkat, Pak. Yuk. Masya Allah. Itu yang dikatakan sakanan lak. Menenangkan hati. Itu keluarga Rasulullah. Awal-awal yang ingin saya sampaikan itu dulu. Iya. Gayanya sampai punten-punten. Pegang baik-baik. Kan ada dalam surah Ar-Rum dengan kalimatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan ya pasangan hidup buat kalian dari jenis kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk membuat hatimu nyaman dan tentram. Masya Allah. Dan ketentraman hati ini adalah punten ibu yang bertugas. Bagaikan Siti Khadijah yang menenangkan hati Rasulullah. Setiap apa yang terjadi, lari kepada Siti Khadijah. Apa yang terjadi, dihibur oleh Siti Khadijah. Ini adalah yang dikatakan litaskunu ilaiha. Untuk membuat rumah ini sakinah, tenang, tentram, nyaman. Maka punten sekali ya. Rasa sakinah ini kalau dulu, Masya Allah, yang namanya untuk tangga menyampaikan ke dalam sakinah. Perempuan itu berkhidmat kepada suami segala-galanya. Dari pakaiannya dikhidmat oleh istrinya. Dari makanannya dikhidmat oleh istrinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin ada yang sudah menikah suami istri, tapi suaminya belum pernah merasakan pasangan istrinya. Jawabannya, kenapa? Istri saya nggak bisa masak. Itu dia kadang-kadang. Coba sekarang bagi ibu yang punya anak perempuan, emang gampang sih sekarang mah beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, makanan itu, makanan ini. Tapi punten, suami akan jauh lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman ketika memakan masakan yang istrinya masak. Subhanallah. Ya. Yang istrinya membuat masakan tadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Iya. Jadi kalimat yang sangat indah sekali. La haula wala quwata illa billah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi ketika mengatakan bagaimana sih Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah ini. Masya Allah. Jadi bagaimana istri ini? Mudah-mudahan ibu sudah mempersiapkan putri ibu ini untuk siap menenangkan hati suaminya di masa yang akan datang apabila sudah menikah. Atur caranya. Kenapa? Agar menjadi keluarga sakinah. Ibu sekarang, kan saya sudah menikah, saya sudah punya suami, ibu harus bisa menenangkan hati suami. Caranya seperti apapun, bila perlu dengan mengatakan benar ketergantungan kepada istri itu iya. Siapin pakaiannya, siapin untuk kantornya, siapin untuk ininya, untuk itu semuanya. Maka nanti begitu ibu tidak ada, iya, begitu ibu tidak ada, apa yang didapatkan dia akan berada dalam keadaan, aduh istri saya tidak ada, baru kehilangan, iya. Subhanallah, iya. Jadi kalimatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan kalimatnya bahwa ini litaskunu ilaiha. Ini contoh yang ada di dalam Rasulullah ketika saling percaya ataupun saling menggantungkan diri Rasulullah kepada Siti Khadijah. Iya. Yang kedua, kan sekarang kita ingin
mencoba untuk mengikuti dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama keluarganya. Yang kedua, apalagi ya? Yang kedua, mengikuti daripada bagaimana Rasulullah di dalam berumah tangga. Tadi nomor pertama ya. Nomor kedua adalah Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah dengan Siti Khadijah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, keindahan yang sangat luar biasa. Apa? Lihat di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Sebentar. Jadi apa yang terjadi di dalam rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keindahan yang harus kita tiru dari lahir batin yang kita miliki. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi kepada Rasulullah? Punten. Dengan kata-kata yang indah dan kata-kata yang sangat luar biasa bersama Siti Khadijah. Ini ada dalam Al-Quran. Bagaimana ya? Ini adalah sesuatu hal yang harus dijaga. Apa coba? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Apa namanya dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna? Istrimu, mereka ini, perempuan ini, istrimu itu adalah hunna libasul lakum, pakaian untuk kalian wahai para suami. Dan wahai suami, kalian juga adalah pakaian buat istri kalian. Apa pakaian ini kira-kira? Terlalu banyak maknanya. Ibu pakai pakaian fungsinya apa? Menjaga. Menjaga dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Saat udara dingin, dengan pakaian tidak kedinginan. Saat udara panas, dengan pakaian tidak kepanasan. Dan itu fungsinya Rasulullah kepada Siti Khadijah dan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW untuk menjaga. Dan diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Iya, nanti kita gambarkan. Kalau pakaian ini saling menjaga, saling melindungi. Dan Rasulullah, ya begitu, suami melindungi istrinya, istri melindungi Rasulullah, melindungi suaminya. Kenapa? Rasulullah melindungi Siti Khadijah. Siti Khadijah melindungi Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau untuk melindungi berarti apa? Saling menjaga, saling membantu. Berarti bagaimana kita tiru daripada ayat yang ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna dengan gaya Rasulullah, saling menjaga, saling membantu. Ketika suami ini memang sudah selesai pekerjaannya di luar sampai ke rumah, bisa membantu pekerjaan istrinya, lakukan. Ketika suami sedang melanjutkan pekerjaannya di rumah karena di kantor belum selesai, tapi istri mampu untuk membantunya, bantu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling membantu, saling menjaga. Subhanallah. Iya. Karena apa? Ini harus digambarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menyapu di rumah, ia menyapu di rumah. Terbiasa untuk ngesol sepatu yang robek, ya sendalnya dirobek, ya dijahit. Subhanallah. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan Rasulullah ini menjaga pekerjaan ataupun terbiasa menjalankan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Bahkan kalau saya ingin sampaikan, punten, Rasulullah tidak pernah menjadikan istrinya itu di ujung telunjuknya. Mah itu kan, mah ini kan, bunda ini kan, tidak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selagi beliau mampu untuk mengerjakannya, maka beliau mengerjakannya dalam keadaan sendiri, dalam keadaan senang. Jika mampu mengerjakan. Kalau seandainya Siti Aisyah ada di sampingnya, Rasulullah juga ada. Lalu Rasulullah ingin minum, Rasulullah langsung pergi untuk mengambil air minum. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Matan mau kemana ya Rasulullah? Aku haus mau ngambil minum." Siti Aisyah langsung jawab mengatakan, "Ya Rasulullah, duduk saja. Kenapa engkau tidak menyuruhku?" Rasul jawab dengan mengatakan, "Aku takut engkau lagi sibuk. Aku takut engkau sedang ada pekerjaan." "Tidak ya Rasulullah, aku sedang menunggu apa yang kau inginkan." Ya sudah, duduk Rasulullah mengambil Siti Aisyah air minum. Itu yang dilakukan. Lagi duduk, "Mah, ambil air. Mah, tolong ambilkan itu. Mah, tolong ini." Itu bukan gaya Rasulullah SAW.
Rasulullah selagi masih bisa melakukan aktivitas sendiri, lakukan aktivitas sendiri. Ini kadang-kadang handphone dekat aja tinggal ngambil, siniin handphonenya, padahal dekat. Tinggal ngelangkah aja ngambil, iya, tolong ambilkin remote-nya. Padahal remote-nya dekat, tolong matiin, tolong itu kan. Kayaknya enak banget merintah gitu. Itu bukan gaya Rasulullah. Dan takutnya malah ibu yang merintah-merintah suami lagi. Iya, misalnya dengan mengatakan, Pak pijitin, astagfirullah, ya, Pak ituin, Pak iniin. Tapi dengan mengatakan Rasulullah ini tidak seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh beliau, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya. Namun ini dia, seorang wanita, baik itu Siti Khadijah, baik itu Siti Aisyah, baik itu Siti Hafsah, baik itu Saudah binti Zam'ah, baik itu Safiyah binti Huyai bin Akhtab, baik itu Ummi Habibah, baik itu Zainab binti Jahsh. Iya, kalau seandainya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak untuk mengambil sesuatu, maka beliau ini langsung dengan mengatakan, jangan kemana-mana, tunduk atau duduk saja di sini, biar aku yang mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka tahu khidmat kepada suami itu pahalanya luar biasa. Khidmat kepada suami itu pahalanya luar biasa. Maka tidak ingin membuang kesempatan untuk mengumpulkan amal baik, ya, dengan cara membiarkan Rasulullah melakukan aktivitasnya sendiri. Ini mengambil air buat Rasul pahalanya besar. Jangan kemana-mana, aku yang ambil. Itu rakus dengan amal soleh. Mau kemana ya Rasulullah? Mau keluar, mau ke dapur. Kenapa? Ngambil air minum. Kenapa memang? Haus. Kenapa nggak nyuruh saya ya Rasulullah? Saya takut engkau lagi sibuk. Tidak ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu ambil. Itu Rasulullah dan Siti Aisyah begitu. Itu Rasulullah dengan Siti Khadijah begitu. Kalau ibu mengatakan, aduh enak ya kalau suami kayak Rasulullah nih, ngambil minum air sendiri, enak banget ya. Itu ambil sendiri enak banget ya. Iya enak, tapi ibunya jangan ibu yang sekarang. Ibunya harus kayak Siti Aisyah. Kalau zaman sekarang mungkin ibu bilang, Pak mau kemana? Mau ke dapur. Mau ngambil apa? Ngambil air. Jawaban kata ibu apa? Sekalian dua ya Pak, ya mama juga haus. Astagfirullahaladzim. Sekalian dua, bila perlu pakai bikin teh ya, teh manisnya ya Bu ya, atau ya Pak ya, astagfirullah. Tidak begitu. Duduk Bapak, aku yang buatkan. Masya Allah. Ini yang terindah. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian buat suami kalian. Dan wahai kalian para suami, pakaian buat istri kalian. Saling menjaga, saling melindungi, saling membantu. Itu yang ada. Indah jadinya. Indah jadinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka ada kata-kata yang disampaikan para ulama, kun kal yadayin wala takun kal udhunain. Jadilah kalian ini seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Kenapa? Karena kalau tangan ini sering membantu di antara kiri dan kanan. Coba Bunda, kalau cuci tangan, mana yang lebih enak? Pakai dua tangan apa satu tangan? Pasti dua tangan. Sebenarnya yang kiri ini dibersihkannya oleh yang kanan. Yang kanan dibersihkan oleh yang kiri. Sebenarnya ini sedang saling membersihkan. Itulah suami istri. Ya. Ketika beban berat di tangan kanan, maka nggak perlu repot-repot tangan kiri langsung saat itu sikap untuk membawanya. Berarti kanan kiri mengangkat. Kenapa? Ini kompak. Kun kaliyadain. Masya Allah. Tangan kiri gatal, yang garuk tangan. Tangan kanan gatal, garuk kiri. Dua-duanya gatal, ya sering garuk. Itulah dahsyatnya. Kenapa? Indahnya di dalam rumah tangga yang nyaman. Kun kaliyadain, wala takun kal udhunain. Jangan sampai seperti dua telinga. Coba kalau Bunda perhatikan, jangan sampai seperti dua telinga. Memangnya kenapa ya? Sampai ada peribahasa, susah dia mah dinasehatin. Memang kenapa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu nggak kompak itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Dikeluarin sama telinga. Seakan-akan itu adalah ketidakkompakan. Maka di nomor 2 ini, bagaimana meniru daripada kehidupan Rasulullah bersama keluarganya, ada satu sikap yang sangat luar biasa. Itu apa? Saling menjaga, saling tolong-menolong. Masya Allah. Itu yang dilakukan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Siapa? Ya istri Rasulullah. Rasulullah bersama istrinya. Nomor 2 itu. Iya. Saya tidak ulangi lagi nomor 1 apa, nomor 2 apa, barusan nomor 3. Meniru ataupun kita lihat bagaimana ataupun mensuri tauladani daripada keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Nomor 1 tadi digambarkan. Nomor 2 sudah disampaikan. Nomor 3 sekarang apa?
Nomor 3 yang harus kita tiru daripada kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghargai dari apa saja yang telah dilakukan oleh istrinya. Selalu dihargai dengan hebat dan luar biasa. Nggak pernah mencuekan, nggak pernah mencuekan ataupun nggak pernah mencampakkan hasil dari apa yang dilakukan oleh istrinya. Nggak pernah. Masya Allah, tabarakallah. Namanya kalau dibilang dengan matan ihtiram, sangat mengagumi dan menghormati dari apa yang telah dilakukan oleh pasangannya. Maksudnya oleh istri. Masya Allah. Punten. Satu waktu Siti Khadijah memasak. Masak dengan keringatan. Kenapa? Ya musim panas, belum ada AC zaman dulu mah gitu ya. Iya, pastinya memasak penuh dengan keringat, semuanya masak. Siti Khadijah ini ingin dimakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah sebentar lagi pulang ke rumah, sudah menjadi nabi. Dalam keadaan memasak, Rasulullah ini sedang berjalan. Masya Allah. Iya. Tiba-tiba Jibril datang menghalangi perjalanan Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Khadijah sedang memasak. Sedang menyiapkan untukmu. Maka ya Rasulullah, tolong jangan kecewakan dari apa yang telah diperbuat oleh Khadijah untukmu. Maksudnya apa? Nanti makanannya enak nggak enak, tolong hargai usahanya. Itulah kata Sayyidina Jibril. Jibril alaihissalam. Jibril saja merasa kasihan kepada Siti Khadijah kalau Rasulullah ini nanti nggak semeringah, nggak bahagia, nggak memperlihatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini adalah pasangan Siti Khadijah. Jibril aja merasakan begitu gitu. Gak enak hati, kasihan sama Siti Khadijah kalau seandainya datang Rasulullah ternyata cuma makan icip-icip sebentar, selesai. Tidak. Itu Jibril udah wanti-wanti begitu. Seakan-akan ini sebuah nasihat buat kita. Wahai para suami, ya, hargai hasil karya istri, apa yang dilakukan oleh istri dengan pujian, sanjungan, apa yang akan dapat diberikan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pas makan, katakan, ini masakan siapa, Ma? Masakan saya, Mbak. Hebat, luar biasa, enak, mantap, beda. Rasanya sampai ke jantung misalnya. Iya, saking pedesnya atau gimana lah, terserah. Tapi tolong, jangan pernah garing gitu dari apa yang telah didapatkan dari istrinya pun sama. Jangan pernah si istri ini hasil dari apa yang diberikan oleh suami ternyata biasa saja. Suami datang pulang dari kantor bawa nasi goreng. Jangan pernah hanya nasi goreng udah taruh aja Pak di sana, jangan. Bawa apa tuh? Nasi goreng. Masya Allah, nasi goreng. Di mana Pak belinya? Di anu. Oh iya, Masya Allah, coba. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat banget. Baru Mama tuh tadi, bener-bener Mama tuh tadi tuh mau niat sama Bapak, mau WhatsApp, Pak tolong bikinin nasi atau beliin nasi goreng. Ternyata Bapak udah beli nasi goreng. Alhamdulillah, terima kasih, dikabulkan keinginanku. Boleh? Boleh. Tapi kan Nabi Maki itu bohong. Bohong itu boleh dalam 3 hal, Bunda. Bohong itu boleh dalam 3 hal. 1, membahagiakan pasangan hidup. Boleh, Bunda. Baru tadi Mama tuh mau WhatsApp sama Bapak, tolong beliin nasi goreng. Kayak pengen nasi goreng, ternyata ya Allah nasi goreng ada. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Coba Pak nasi gorengnya, enak banget ini Pak. Kira-kira suami bagaimana kalau ibu katakan seperti itu di depan suami? Terbang suami itu. Senang suami itu. Alhamdulillah, itu keren. Iya. Dan itu Rasulullah paling pandai ketika datang ke rumahnya dengan menyatakan, padahal Rasulullah juga sudah, ya Jibril, iya, pastilah aku akan memakannya, aku akan membahagiakan Siti Khadijah. Benar, ternyata Rasulullah begitu tiba, Siti Khadijah hampir mungkin ya 80% sudah tertata rapi, tapi mungkin hanya tinggal 10% lagi atau 15% lagi sudah disiapkan.
Maka agak panik. Tunggu sebentar ya Rasul, tunggu sebentar. Aku siapkan. Masya Allah, siapkan itu dan ini dan itu disiapkan. Dan Rasul memandang Siti Khadijah. Subhanallah, dan Rasul makan dengan lahapnya dan senang Siti Khadijah. Itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah, artinya apa ya? Mencuekkan, mengabaikan apa yang telah dilakukan oleh pasangan hidup. Suami datang ke kamar, ternyata spraynya sudah ganti, sudah rapi, bersih. Tahu yang bersihkannya itu istri. Masya Allah ya Rob, ini kamar nikmat sekali ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Mama memang luar biasa kalau sudah beres-beres ini bikin bapak betah di kamar. Itu berbunga-bunga istri. Masya Allah. Masakan istri puji, dandanan istri puji. Kadang-kadang suami nggak pernah muji, orang lain memuji sama ibu. Akan bertanya-tanya, kenapa suami saya nggak pernah memuji saya? Sementara ada beberapa orang memuji saya, itu jadi bahaya nanti. Ataupun suami nggak pernah dipuji, istri saya nggak pernah memuji kepada saya, kayaknya saya cuma nampak di depan istri saya jelek dan kekurangan aja, tapi tidak seperti fulana memuji saya. Hati-hati Bunda. Lemparkan pujian. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW dalam keluarganya. Nggak pernah mencampakkan, mencuekkan, mengabaikan hasil dari apa yang dilakukan. Masya Allah. Indah sekali. Sangat-sangat indah. Kapan terakhir kali ibu memuji suami ibu? Kapan terakhir kali? Atau kapan suami ibu memuji sama ibu? Kapan terakhir kali? Saling memuji. Iya, saling memuji. Ya, tapi saya tidak sanggup untuk saling memuji. Oke, dengan bahasa lain. Apa? Saling mengucapkan terima kasih. Itu memuji. Terima kasih Pak ya. Masya Allah. Apa saja, ucap terima kasih. Istri datang kasih minuman kepada suaminya. Begitu duduk, begitu nyaman, ada minuman. Apa susahnya sih bilang, makasih Maya. Masya Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Gampang untuk mengucapkan terima kasih, tapi terkadang suka lupa karena tidak terbiasa. Gampang ucapkan terima kasih itu dengan maaf itu sangat dekat sekali. Terima kasih, maaf, itu gambarkan. Begitu ibu sedang lewat, tiba-tiba nggak sengaja kaki suami keinjak, aduh suaminya. Aduh Pak, apa? Itu kan bagus. Kenapa Pak sakit? Gitu doang, cuma sakit. Itu malah jadi masalah. Gitu doang sakit. Bukan gitu doang, tapi apa susahnya minta maaf? Itu yang harus kita pupuk dalam diri kita ini. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Baik yang terjadi kepada pasangan hidup kita, ataupun hasil daripada karya pasangan hidup kita. Puji, angkat. Dan itu gaya Rasul SAW. Iya. Bunda tahu kenapa Rasulullah selalu memanggil Siti Aisyah dengan kata-kata Humairah. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Humairah, ya Humairah. Kenapa gambarannya dikatakan ya Humairah? Subhanallah, ya. Kalimatnya, ucapannya, ya, kalimat yang sangat indah. Masya Allah, tabarakallah. Tolong pegang baik-baik. Jangan dilupakan. Ketika digambarkan kalimat yang sangat-sangat indah. Humairah. Kenapa buat Siti Aisyah dikatakan Humairah? Karena Rasulullah itu suka bercanda dengan Siti Aisyah. Kalau sudah bercanda, ya kadang-kadang Siti Aisyah ini tertawa ataupun rasa malunya ada di dalam hatinya sehingga wajahnya merah. Coba ibu, kalau ada orang kadang-kadang saking malunya maka wajahnya merah. Dan Rasulullah bercanda dengan Siti Aisyah, kalau sudah bercanda merahlah pipinya, merahlah wajahnya, maka Rasulullah sangat senang melihat itu, ya Humairah. Itu panggilan cinta, panggilan sayang. Maka disitulah Rasulullah ini, Masya Allah, tabarakallah, iya, dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Rasulullah ini boleh dikatakan di poin selanjutnya, punten, pandai, bukan hanya sekedar memuji, tapi punten, pandai membahagiakan pasangan hidupnya dengan kata-kata yang Masya Allah membuat
baik itu Siti Aisyah atau yang lainnya daripada istri Nabi, tersanjung dengan pujiannya. Masya Allah. Mau dipanggil apa? Suami ibu. Mau dipanggil apa? Ibu oleh suami ibu. Pastinya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah dengan kata-kata yang sangat luar biasa dan baik. Rasulullah manggil ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Karena memang itu pandai ghazal itu apa? Rayuan, cumbuan. Rasulullah tidak pernah memanggil dengan ucapan yang menyakitkan. Tapi apa? Ucapan mesra yang dilakukan. Ini kadang-kadang manggilnya, ya subhanallah, memanggilnya dengan kata-kata yang kurang sopan. Jangan, tapi kata-kata yang baik. Dan punten, sebelum kita buka sesi tanya jawab, Rasulullah saking sudah mengenalnya sama Siti Aisyah. Iya, saking sudah mengenalnya kepada Siti Aisyah. Sampai bilang, Aisyah, aku tahu kalau kamu lagi marah sama aku dan lagi tidak sadar, lagi senang sama aku. Rasulullah bilang, Aisyah, wahai istriku, aku tahu saat kamu marah padaku dan saat kamu senang kepadaku. Siti Aisyah bertanya, memangnya gimana? Ketika engkau lagi senang kepadaku, engkau bersumpah dengan demi Allah Tuhannya Muhammad. Itu engkau sedang senang kepadaku. Tapi jika engkau lagi tidak senang kepadaku, katakan demi Allah Tuhannya Ibrahim. Bukan dikatakan Tuhannya Muhammad, tapi Tuhannya Ibrahim. Tertawa. Tertawa. Siapa? Siti Aisyah. Benar ya Rasulullah. Sampai Rasulullah tahu itu, sedetil itu. Iya. Apa yang begitu? Subhanallah. Maka itulah yang ada. Kira-kira panggilan itu ketika disebutkan kepada suami kita lagi sedang apa? Dengan panggilan saja itu sudah kelihatan. Iya. Misalnya kalau Umi Maki manggil dalam keadaan biasa, Abi, Abi, Abi. Tapi kalau lagi sedikit agak kasar, Abi Maki, panggilannya ada Abi Makinya. Abi Maki, gitu ya. Abi, Abi, kalau gitu. Kalau sudah saya nggak dengar gitu, karena laki-laki kan lagi sibuk, lagi jawab handphone saja atau lagi belajar saja, lagi fokus, nggak bisa terbagi dua. Abi, nggak dengar. Abi, tapi akhirnya Abi Maki. Nah itu lagi peringatan itu. Saya udah berapa kali manggil, kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi Rasulullah manggilnya Humairah. Masya Allah, kata-kata indah. Sebagai ikhtitam, bukan hanya dengan kata-kata mesranya yang dilakukan Rasulullah nomor 5-nya, ingin saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Sifat daripada Rasulullah yang sangat terindah ini adalah, tadi di nomor 4-nya itu adalah apa namanya? Kemesraan. Saya ingin tambah lagi kemesraannya ini, misalnya dengan cara kepada Siti Aisyah, sedang berjalan, tiba-tiba dengan dalam peperangan. Setelah peperangan, Rasulullah bersama Siti Aisyah tidak dulu berjalan. Suruh pasukannya pulang duluan ke Madinah karena sudah dekat. Ternyata apa? Balap lari bersama Siti Aisyah. Bareng-bareng balap lari kayak apa? Itu salah satu kemesraan yang diberikan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Bahkan satu waktu, Rasulullah SAW dalam perkataannya, ketika kami haid, kata Siti Aisyah, ketika saya haid, saya minum bersama Rasulullah. Maksudnya duduk bersama Rasulullah. Tapi begitu gelasnya diambil, ternyata Rasul tidak langsung meminum, tapi diputar-putar dulu gelasnya. Diputar-putar. Diputar-putar. Maka saat itu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa muter-muter gelas itu? Jawabannya, aku ingin minum di bekas bibirmu, wahai Aisyah. Masya Allah. Aku sampai diputar-putar. Sampai cari gini. Karena heran Siti Aisyah, kenapa? Nyari-nyari, ada apa yang dicari? Jawabannya, aku sedang mencari di mana letak bibirmu tadi. Aku ingin minum di bekas bibirmu, ya Aisyah. Subhanallah. Dan ketika Siti Aisyah memakan daging, punten bunda, dari berbagai macam kita lihat dan dari yang kami pelajari, sunnahnya makan daging apabila bertulang bukan dilepaskan dengan tangan daging dari tulangnya itu, tapi diambil dagingnya dengan tulangnya lalu dilepaskannya dengan gigi. Itu sunnahnya demikian. Misalnya ada paha ayam, ya. Jadi pahanya dipegang, dilepaskannya dengan gigi. Ini yang digambarkan, iya. Tapi kalau mungkin ini rasa di Indonesia tidak lazim dan kurang baik, ya sudah, nggak ada masalah, dilepaskan di piring baru dimakan. Dan punten Rasulullah kalau setelah makan ada sedikit saja
tersisa dari tulang itu ada dagingnya, bekas Siti Aisyah atau bekas istri yang lainnya, maka diambil Rasulullah dan menghabiskannya. Masya Allah. Itu bukan hanya sekedar minuman. Makanan yang tidak habis bekas istrinya, apa? Walaupun mungkin hanya satu, hanya satu colek gitu ya. Dicoleknya oleh Rasulullah dan dimakannya. Kenapa? Itulah kemesraan yang terjadi kepada istri Rasulullah SAW. Terakhir ikhtitamnya. Iya. Rasulullah SAW selalu mengucapkan rasa yang indah. Apa? Punten. Kepada Siti Aisyah, terima kasih Aisyah. Kamu telah mencintaiku, terima kasih. Telah menemaniku, terima kasih. Dan Siti Aisyah pun mengatakan, terima kasih ya Rasulullah, engkau telah mencintaiku dan menyayangiku. Di antara mereka berdua untuk saling mencintai dan untuk saling menyayangi. Itulah yang ada. Iya, itu kalimat yang sangat luar biasa dan sangat indah. Kenapa demikian? Karena ini adalah hal yang sangat indah dan luar biasa, saling mengucapkan terima kasih. Ketika sedang berdua, ucap terima kasih, sekaligus doa yang sangat indah. Di samping istrinya, ya Allah, jadikan Aisyah ini adalah istriku di dunia dan di surga. Aisyah pun menyatakan, ya Allah, jadikanlah aku bersama Rasulullah. Rasulullah suamiku di dunia dan suamiku di surga. Kapan ibu terakhir memohon kepada Allah agar suaminya menjadi suami ibu di dunia dan di surga? Bila perlu biarkan suaminya mendengar. Dan kapan terakhir ibu mendengar suami menyatakan, ya Allah, jadikan istriku ini sebagai istri yang akan menemaniku di dunia dan di surga. Kapan ibu terakhir mendengar kata-kata itu? Iya, ini mungkin saya bisa sampaikan hanya seperti ini saja, karena waktu kita yang sangat singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, masih ada beberapa waktu untuk kita tanya jawab. Silakan, Allah barik. Mangga. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas taujihnya, indahnya teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Semoga ya, insya Allah kita dapat menambah semangat ya untuk meneladani mulai dari diri kita, kemudian kita sampaikan ke anak-anak, laki-laki maupun anak wanita kita, kemudian cucu-cucu kita nantinya juga insya Allah akan meneladani Rasulullah. Jadi kesimpulan tadi saya insya Allah semoga nggak salah ya Ustadz. Jadi ada meneladani, bagaimana meneladani keluarga Rasulullah dari kedua istri tadi yang Ustadz sampaikan, Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Belum lagi istri-istri Rasulullah yang lain ya. Mungkin banyak lagi ceritanya Ustadz. Asik banget dengerinnya. Jadi kayak nggak pengen berhenti gitu. Kayak didongengin, Masya Allah Ustadz. Ustadz Abi ini memang, Abi Maki memang luar biasa ya kalau misalnya bercerita tentang sirah nabawi ya, atau asik deh Ustadz pokoknya. Anak-anak saya juga senang semuanya, Alhamdulillah. Tadi kesimpulan yang pertama itu adalah memberi ketenangan hati ya Ustadz ya. Kemudian yang kedua, keindahan yang harus kita tiru adalah kita adalah pakaian. Kita wanita pakaian yang laki-laki, laki-laki juga pakaiannya. Saling menghargai, saling membantu, saling tolong menolong. Dan yang ketiga, menghargai apa saja yang dilakukan pasangan kita. Kemudian yang keempat, mungkin pandai-pandailah kita membahagiakan pasangan hidup kita dengan kata-kata yang mungkin membuat jadi tersanjung atau membahagiakan pasangan kita. Kemudian yang kelima adalah kemesraan tadi ya Ustadz, Masya Allah. Romantis banget ya Rasulullah ya Ustadz. Kayak kita kalah semuanya nih. Masya Allah, insya Allah bisa nanti disampaikan, ayo dong lebih romantis lagi pada pasangan kita. Kemudian yang terakhir adalah selalu mengucapkan terima kasih ya, telah mencintai dan menyayangi, sekaligus kita sampaikan doa di samping pasangan kita. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz, sampai waktu sudah berjalan juga nggak terasa gitu. Masya Allah, pengennya lanjut sampai maghrib sampai isya. Insya Allah. Baik, kita buka ini ya Ustadz, buka tanya jawab. Umahat, bagi yang ingin bertanya, tafadhol, mau langsung atau mau ditulis di chat. Yang ingin bertanya, tafadholi. Sebentar saya lihat dulu di chat. Sepertinya belum ada ya. Oh, Mbak Soraya sudah raise hand.
Oke, tafadhol Mbak Soraya, langsung aja. Dibuka mute-nya Mbak Nuni. Bisa Mbak? Mbak Soraya? Oh, bisa ya. Oke, ya. Ini mau melengkapi catatan yang tadi, Ustadz, boleh berbohong dalam 3 hal. Tadi yang dicatat baru 1. Dalam hal membahayakan pasangan hidup. Yang kedua, yang ketiga belum. Sama yang tadi tuh, Ustadz. Iya, betul. Ya, sama yang tadi ketika Khadijah menenangkan Rasulullah, kan ada beberapa kalimatnya. Itu tadi belum selesai tuh, saya baru nyampe ke engkau selalu menolong orang-orang yang kesulitan. Terus kayaknya ada 2 kalimat lagi gitu ya, Ustadz. Kan engkau selalu suka menjaga silaturahim, terus selalu memuliakan tamu, tolong menolong orang dalam kesulitan. Terus kayaknya ada 2 poin lagi gitu. Itu 2 hal yang kayak kelewatan catatannya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ya, khair jaza, Masya Allah. Iya, izin saya untuk sampaikan. Terima kasih dengan pertanyaan sangat luar biasa ini. 3 hal yang diperbolehkan di dalam berbohong. Iya, yang namanya bohong ini, subhanallah, haram, apapun yang terjadi. Tapi 3 hal ini mubah. Boleh. 1, saat membahagiakan pasangan hidup. Enak banget pasangannya mah, nggak ada masalah. Aduh, padahal mama itu tadi pengen telepon bapak, ternyata bapak sudah belikan duluan. Itu nggak ada masalah. Membahagiakan pasangan hidup. 1 itu. Kedua, kapan berbohong dibolehkan itu? Ketika berperang. Berperang, tapi bukan membohongi teman seperjuangannya, tapi membohongi musuhnya. Iya. Membohongi musuh tuh boleh dalam berperang. Jangan jujur sama musuh. Misalnya ada seorang muslim pasukan tertangkap dengan orang kafir. Berapa pasukanmu? 30.000. Apa saya yang dibawa? Senapannya ada 3.000. Tank bajanya ada sekian. Rudalnya ada sekian. Kok jujur? Saya muslim yang taat, nggak boleh bohong. Itu masalah. Ya. Harus bohong. Berapa jumlahnya? Turhibuna bim, untuk memberikan rasa takut kepada mereka. Pada jumlah 30.000. Berapa jumlah? 300.000. Apa persiapannya? Semua lengkap, rudalnya aja. Nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Tank bajanya saja. Waduh, nggak bisa dihitung. Saya tidak tahu. Tapi saking banyaknya. Nggak apa-apa. Bohong. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, innamal harbul makid. Sesungguhnya yang namanya perang itu adalah tipu daya. Jadi perang itu tipu daya. Boleh. Boleh. Dalam keadaan perang itu tipu, menipu itu. Ya dalam perang. Subhanallah. Yang ketiga. Iya. Kapan dibolehkannya berbohong ini? Ketika mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ada orang ribut, berantem, nggak akur-akur. Ibu masuk ke tengah. Ibu datang. Kamu tadi ada masalah? Tadi saya ketemu sama Fulan. Fulan itu yang bermasalah dengan orang yang di depan ibu. Oh, kamu ketemu sama Fulan? Ya. Terus ngomong apa aja tentang aku? Ya, ngatain sama kamu, katanya kamu, Masya Allah, perhatian banget, kamu tuh baik ya ternyata. Dia ngomong, masa dia ngomong gitu sama saya? Iya, ngomong gitu. Beneran. Akhirnya, kalau ada orang adu domba, itu berarti yang jelek-jelek disampaikan. Tapi ini ada yang baik, kata A, katakan B baik, B mengatakan kata A-nya baik. Akhirnya apa? Yang terjadi, dia makin, oh ternyata selama ini saya salah mikir A nih. Oh ternyata kata A, saya salah mikir B ini. Tapi dengan gaya bahasa yang baik, maksudnya apa? Yang kira-kira nggak ketahuan gitu ya. Caranya seperti apa? Yang penting untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Boleh. Iya. Jadi sekali lagi, bohong itu boleh dalam 3 hal. 1, ketika menjadikan suami atau membahagiakan pasangan hidup. Kedua, dalam menghadapi musuh. Yang ketiganya, ketika mendamaikan orang yang sedang bertikai. Masya Allah. Kayak gitu. Iya. Sampai ini hadisnya mirip dengan seseorang gak boleh mencuri. Haram hukumnya mencuri. Haram hukumnya mencuri. Tapi apa? Diperbolehkan mengambil uang suami apabila suami pelit gak ngasih untuk dapur. Jadi dapur gak dikasih. Makanan gak ada. Suami pergi sana pergi sini. Nah, begitu suami tidur, ambil secukupnya. Kata Rasulullah, jangan sebanyak-banyaknya. Mau kesempatan, ngambilnya banyak. Secukupnya saja. Itu haram. Tapi diperbolehkan ketika seorang istri mengambil dari dompet suaminya, karena suaminya, punten bahasanya,
nggak ngasih nafkah untuk dirinya dan anaknya, ambil secukupnya. Ingat garis bawah itu, secukupnya. Seperti itu ya. Ini yang digambarkannya. Selanjutnya tadi yang disampaikan Siti Khadijah ada berapa poin? Silakan kita hitung sama-sama. Innaka la wallahi la yuhsikallahu abadan. Innaka yang pertama ada di sana dengan matan wallahi la yuhsikallahu abadan. Innaka la tasilur rahimi, selalu menyambung silaturahim. Wa innaka tuksibul ma'dum, selalu menolong orang yang tidak punya. Ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, yang selalu menegakkan kebenaran. Ya, wa tuqriyud dhaifi, selalu membahagiakan tamu. Ya. Wa tu'in punten, selalu membahagiakan tamu. Baru 4 ya. Wallahi la yusikal. Ya, innaka la tasilur rahimi wa innaka tuksibul ma'dum wa innaka tuqriyud dhaifi wa innaka tu'inu ala nawabil haq wa silaturahim sudah? Sudah. Ya, sudah. Berarti yang pertama selalu bersilaturahim ya Rasulullah, engkau ini selalu menolong orang yang tidak punya ya Rasulullah, engkau ini selalu menerima tamu dengan baik ya Rasulullah, engkau ini selalu menegakkan kebenaran ya Rasulullah, gitu kan? Selalu menegakkan ya Rasulullah. Lalu yang kelimanya kalau dikatakan para ulama yang ada dalam sirah, dan engkau ini pula ya Rasulullah ya selalu menolong orang yang terzolimi, mazlum. Dalam keadaan siapa yang terzolimi, Rasulullah itu selalu siap untuk selalu menolong orang yang berada dalam keadaan lemah, terzolimi, itu yang ada. Maka kalau dicek satu-satu, kalau sifat ini dimiliki oleh seseorang, kayaknya susah punya musuh. Iya. Nggak ada musuhnya. Coba kalau punya sikap orang ini miliki 5 ini, orang akan menyayanginya, orang akan mencintainya. Seakan-akan nggak mungkin ada orang yang membinasakanmu, ada orang membencimu, karena kamu tuh berbuat ini dan ini dan ini dan ini. Semuanya adalah kebaikan yang didapatkan Rasulullah SAW. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masya Allah. Sepertinya di chat sudah banyak sekali nih Ustaz. Udah mulai panas nih. Sebentar saya bacakan Ustaz dari atas. Dari Mbak Fitri bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kepala keluarga bila anggota keluarganya ada yang belum menjalankan syariat, misalnya istri atau anak perempuannya belum menutup aurat. Apakah sebagai qawam sang suami ikut berdosa? Masya Allah. Iya, jazakillah khair. Yang bertanya juga yang mendengarkan pertanyaan ini sebagai penambahan ilmu untuk kita. Bismillah. Dalam sebuah rumah tangga ternyata ada yang belum melakukan satu syariat. Contoh tadi misalnya dalam sholatnya, misalnya dalam keadaan hijabnya, gitu ya. Bagaimana seseorang suaminya dikatakan tadi qawam atau ra'in, ya, harus bersikap dengan tegas. Karena dalilnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka suami yang qawam sifatnya atau ra'in, dia ini bagaimana caranya anggota keluarga terjaga dari api neraka dan masuk ke dalam sorga. Apapun yang menyebabkan baunya neraka itu masuk ke dalam rumah, tutup. Apa? Hijab, perhatikan. Sholat, perhatikan. Ramadan, perhatikan. Itu yang harus dilakukan. Apakah seorang suami harus menyampaikan ini? Wajib. Karena berapa banyak orang tua terjerumus ke dalam neraka karena sikap anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak mengindahkan perintah Allah. Tapi saya sudah memerintahkannya. Ingat, berapa kali Anda memerintahkan? Sudah sering, berapa kali? Sudah banyak, berapa kali? Kenapa? Karena tidak boleh dihitung dengan berapa kali saat ingin menyelamatkan anak dari api neraka. Tapi gambarannya adalah punten, jangan ada target berapa kali saya menyuruh mereka berhijab. Punten, jangan bosan. Kapan Anda bosan, itulah penyebab Anda menjadi terjerumus ke dalam jurang kehancuran, tidak mengajak anaknya karena perkataan bosan.
Saya sudah bosan perintahkan nyuruh kamu tuh berhijab tapi kamu nggak berhijab. Saya sudah bosan. Jangan ada kata bosan untuk menyampaikan terus tapi punten dengan tata cara yang baik ketika menyampaikan kepada anak. Dengan kata-kata baik, cara-cara baik, insya Allah bisa. Yang salah ini bukan targetnya ingin pakai hijab. Terkadang yang salah itu, yang keliru itu tata caranya. Maka dalam dakwah itu ada seni dalam dakwah. Tidak ujug-ujug tiba pelarang, memerintah. Tidak, bagaimana caranya? Ada seninya. Ada tata keramanya. Ada seni bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu yang hak ini. Iya. Jadi ada seni ketika ingin menyampaikan. Jadi tiba-tiba dengan mengatakan, dengan ucapannya, pakai jilbab dong. Oh ini kan kalau pakai jilbab itu kamu tuh disayang Allah. Kalau nggak pakai jilbab nanti itu termasuk ahli neraka. Kalau gitu sih tidak demikian. Tapi dengan mengatakan kalimat misal contoh, mama bapak itu bahagia banget seandainya kamu pakai jilbab. Yang dipinta sama mama setiap hari doa sama Allah, tapi itu keputusan dari kamu, nak. Mama bapak sudah menyatakannya, minta kepada Allah untuk itu. Mungkin nanti kita belajar sama-sama ya. Mama juga apa dan apa sampaikan. Dan ingat, kadang-kadang ada pembelaan dari keluarga ini keliru dengan mengatakan, Mah, suruh dong. Ini sudah qawam nih. Anaknya suruh pakai jilbab, gimana caranya? Apa kata ibunya? Biarin apa masih SMP, mama aja pakai jilbab kuliah waktu itu, nggak apa-apa. Suatu contoh yang salah jangan ditempelkan kepada anak, nggak apa-apa. Ada anak jalan bukan dengan mahramnya, diprotes dengan mengatakan, Pak, ini bahaya anak kita ini jalan-jalan bukan dengan mahramnya ini. Dia ini pacaran nih Pak nih. Apa kata bapaknya? Mama kayak nggak merasakan muda aja. Kita kan dulu waktu SMA juga kan belum mahram kita jalan-jalan. Jangan menjadikan target kesalahan yang kita lakukan dijadikan gambaran untuk anak. Itu pun keliru. Iya. Jadi apakah seorang suami harus untuk menegakkan daripada yang hak ini khususnya dalam rumah tangga anaknya misalnya belum sempat ataupun belum menegakkan daripada syariat yang ada, maka wajib untuk ibu bapak punten mengayominya bukan hanya tujuan baik tapi punten dengan tata cara, dengan berbagai macam seni untuk menyampaikan kepada mereka untuk berhijab. Dengan misalnya udahlah pokoknya Senin Kemis aja dulu lah pakai hijabnya ya. Coba Senin Kemis aja. Itu kan sudah jalan. Begitu Senin pakai hijab, Insya Allah ternyata kamu nak, Masya Allah. Begitulah cara-caranya bertahap. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jadi mungkin kita harus punya trik-trik sendiri gitu ya Ustaz ya. Bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan benar dan baik. Ya. Ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Bagaimana seorang istri bisa tetap menghargai suami, romantis dengan suami, mengabdi dengan suami, tetapi suaminya pernah berkhianat atau menyakiti atau tidak setia dengan istri. Bagaimana ini Ustaz, sikap seorang istri? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang istri sudah menyampaikan khidmatnya, setianya, apa yang dilakukannya, ya. Lalu ternyata mendapatkan pengkhianatan daripada suami yang terjadi. Apa yang harus dilakukannya, apa yang harus disampaikannya punten. Yang pertama, yang memerintahkan ibu berkhidmat setia kepada suami itu adalah bukan suami, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena memandang Allah, kalaulah bukan karena ikut perintah Allah, semuanya dalam rumah tangga ini tidak akan pernah beres dan tidak akan pernah menjadi satu ibadah. Suami dengan mengatakan saya mencari nafkah untuk istri ini. Kenapa? Ya, istri pun yang mengatakan saya ya kepada suami dan harus menjaga suami ini adalah karena perintah Allah. Ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang dilakukan? Dua introspeksinya. Pertama, suami bisa melakukan itu mungkin kekeliruan saya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengkhianatan ini kena, oh mungkin ada kekeliruan saya. Mungkin saya terlalu ini, mungkin saya terlalu itu, mungkin saya terlalu introspeksi diri. Ini yang pertama kepada diri kita. Iya. Karena apa? Ditakutkan suami melakukan itu karena istrinya. Apa? Ya, cek apa yang kurang.
Apakah yang kurang tidak memperhatikan keinginan suami? Maka apapun yang dilakukan oleh istri ketika demi khidmat kepada suami, pahalanya besar sekali. Apapun. Ya, untuk suami, secara apapun yang dilakukan oleh istri untuk suami, selagi tidak melanggar syariat, itu adalah berpahala. Sangat berpahala. Sangat berpahala. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang kedua, dengan mengatakan gambarannya ketika melihat hal ini, pertama introspeksi diri, saya apa? Yang kedua, gambarannya adalah bahwa benar-benar yang banget bisa membalas cinta itu hanya Allah, bukan suami. Kenapa? Mungkin selama ini juga introspeksi yang kedua, mungkin selama ini saya tidak ucap terima kasih kepada Allah atas cinta yang Allah titipkan kepada suami untuk saya. Karena selama ini saya sibuk membanggakan cinta suami untuk saya tanpa sibuk membanggakan Allah, syukur pada Allah yang telah membuat suami saya cinta kepada saya. Itu dia. Lalu punten, dengan kejadian seperti itu haruslah ada clear. Pertanyaan, kenapa sampai demikian? Apa yang kurang dari diri saya? Kalau ibu sudah punya jawabannya, teman-teman, mungkin saya terlalu ini sama kamu, Mas. Mungkin saya ini tidak sama dengan ini, tidak itu, tidak ini. Silahkan, lakukan. Maka sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ketika hal terjadi demikian, istri mengatakan, ini mungkin kekeliruan saya. Ya, yang kedua dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, bukan hanya ini kekeliruan saya, tapi yang kedua, saya punya bukti ternyata hanya Allah yang dapat membalas cinta seorang hamba. Kalau manusia yang kita cintai itu bisa saja air susu dibalas air tuba, kemungkinan. Tapi kalau sudah mencintai Allah, pasti Allah membalasnya dengan cinta. Itu poin keduanya. Mungkin poin ketiga dengan mengatakan kata-katanya, kalau terlalu berat dalam masalah ini, datangkan seseorang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan daripada keluarga ini. Datangkan. Kalau misalnya fulan dan fulana ini, yuk kita datang kepada seseorang yang kita percaya bisa membuat ketentraman, keadilan, kenyamanan. Ayo sebutkan namanya, fulan, ayo kita datang sama-sama ke fulan. Dengan janjian dulu, baru sampaikan punten masalahnya, sehingga mendapatkan punten solusi yang terbaik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Ada satu lagi ya Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi ini. Silakan. Masih ada Ustadz, berdasarkan contoh yang diajarkan dalam sirah Rasulullah, sejauh mana batasan dalam Islam tentang menunjukkan keromantisan rumah tangga kita di depan orang lain? Sekarang kan banyak nih Ustadz berseliweran nih di medsos nih, suami istri mesra-mesraan ini. Nah, ini bagaimana Ustadz batasan-batasan dalam Islam? Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih. Ya. Yang paling bahaya, ya, yang pertama kali, sesuatu yang tidak benar adalah mempertontonkan sesuatu yang kelihatannya mesra, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu adalah pembohong. Kenapa? Sebenarnya tidak demikian. Maka hal yang seperti ini seakan-akan, lihat nih, aku ini mesra. Lihat ini, aku inilah baik. Karena kemesraan yang sesungguhnya suami istri ini adalah, catat baik-baik. Jangan dilupakan. Dalam hati kita, goreskan dalam hati kita. Kemesraan sesungguhnya suami istri ini adalah bukan jepret lalu dipasang di medsos, bukan potret lalu bikin video-video kecil kemesraan suami, bukan itu. Tapi kemesraan sesungguhnya itu adalah ketika suami bangun di tengah malam lalu mengajak istrinya qiyamul lail, ataupun ketika istrinya bangun tengah malam lalu mengajak suaminya qiyamul lail, maka itulah kemesraan yang sesungguhnya. Itu kemesraan sesungguhnya. Masya Allah. Itu kemesraan sesungguhnya. Ya. Lalu kalau ingin pertanyaan yang digambarkan tadi, ya, sejauh mana ya untuk mempertunjukkan kemesraan di medsos ini? Jawaban saya pun agak sedikit galak. Nggak perlu ditunjukkan.
Kalau sejauh mana nggak ada sedekat apapun, sejauh apapun, nggak perlu ditunjukkan. Iya, nggak perlu ditunjukkan untuk kemesraan karena itu bukan untuk apa? Untuk ke publik, bukan. Iya, tapi apa? Mungkin sesuatu yang mungkin dengan mata ini lihat, ya kalimatnya punten. Kemesraan itu mungkin gambarannya apa ya? Sesuatu yang bikin mesra, tapi kalimatnya mungkin bisa diperlihatkan. Suami istri dan anak itu dan ini. Tapi tujuannya usikum wa iya bukan untuk pamer dengan mengatakan, lihat aku mesra, lihat aku ini, lihat aku ini, tidak. Ya. Tapi dengan mengatakan kata-katanya, punten, gambaran lagi ngaji berdua aja suami istri dalam perjalanan itu sudah cukup memperlihatkan kalau dia dalam keadaan sehat, baik, dan mesra bisa jadi. Iya, bisa jadi. Misalnya lagi ngariung, makan bersama, potret, tiba-tiba langsung, udah itu juga udah cukup untuk memperlihatkan kemesraan begitu. Jadi tidak perlu dengan mengatakan memperlihatkan kemesraan itu dengan berbagai macam hal, dengan suami gaya apa, istri gaya apa, dengan apa segala macam, tidak. Cukup dengan yang wajar-wajar saja. Iya, suaminya bercanda dengan istrinya, istri bercanda dengan suaminya. Hal seperti itu ya, candaan itu juga menunjukkan kemesraan dan wajar-wajar saja. Iya, tapi dengan mengatakan kalau bisa sejauh mana ya batasan-batasan untuk memposting kemesraan ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dikatakan demikian untuk menunjukkan kemesraan, nggak perlu ditunjukkan. Tapi niatnya untuk apa? Ya, niatnya dengan mungkin ada istifadah. Ada sesuatu yang bisa diambil dari hikmah yang diposting oleh kita ini. Kira-kira kalau saya tanya ibu bapak punten tanpa merasa hormat, kira-kira yang diposting di Instagram ibu bapak, kira-kira berapa persen membawa manfaat dan berapa persen yang membawa mubah? Kalau yang haram, katakan, karena saya yakin di antara ibu bapak tidak ada yang posting yang haram-haram. Yang punten, isian nasihat untuk kami pribadi, mungkin yang membuka aurat atau apa sesuatu yang tidak mungkin, ya berapa postingan yang itu, berapa postingan yang mubah itu yang canda-candaan, tapi mungkin kalau bisa menjadikan satu nasihat akan jadi baik gitu ya. Tapi berapa banyak yang pure untuk mendapatkan manfaat yang baik. Jadi seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Alhamdulillah, sepertinya waktunya juga sudah mepet pada mau menyiapkan untuk berbuka. Mungkin ya Ustadz juga dengan keluarga. Mohon doa dulu Ustadz, mohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan kita semuanya bisa meniru keluarga dalam kehidupan ini bagaikan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan cinta, penuh dengan mahabbah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada yang belum sempat dibacakan pertanyaannya tadi. Kemudian sebelum kita mengakhiri, berfoto dulu Ustaz. Insya Allah kita mau foto semua. Ibu-ibu yang mau foto dibuka dulu videonya. Nanti akan dipandu sama Mbak Nuni.